Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khatamil mursalin wa imamil muttaqin wa muallimin nasal khair. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ashabi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal politik dari kami generasi muda seakan-akan terlalu dini untuk bisa berpendapat. Namun Islam mengenalkan kepada kami tentang politik melalui syariatnya dan kisah teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu izinkan kami mengutarakan pendapat kami tentang Islam dan politik. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ghazul fikr, perang pemikiran yang dilakukan oleh barat pada saat ini adalah upaya mereka dalam memisahkan Islam dan politik secara sistematis dan masif. Terdapat propaganda yang mengatakan agama itu suci, sedangkan politik itu kotor. Jika agama dikaitkan dengan politik, maka itu akan mengotori agama. Ada juga yang berpendapat Islam bukanlah agama politik, tetapi Islam hanyalah agama ibadah dan akhlak. Maka jangan bawa-bawa agama ke dalam politik. Di era sekuler saat ini, di mana agama dipisahkan dari kehidupan, bahkan keberadaan agama hanya dijadikan sebagai simbol untuk meraih keuntungan dan kekuasaan. Inilah yang disebut dengan politisasi agama, yang membuat sebagian orang menganggap politik sebagai suatu hal yang kotor, bahkan menjauhi kehidupan politik. Sahabat MSA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, politik bukanlah suatu hal yang kotor, tapi yang kotor di sini adalah sistemnya yang menghalalkan berbagai macam cara. Politik dalam Islam tidak identik dengan rebutan kekuasaan atau jabatan, tapi ia adalah amanah yang besar yang hisapnya berat di akhirat kelak. Dalam bahasa Arab, politik berasal dari kata sasa yasusu siasatan yang artinya mengurusi, memelihara. Para ulama menyimpulkan bahwa politik as-siyasah adalah kekuasaan untuk mengurusi dan mengatur permasalahan umat berdasarkan syariat Islam. Maka dari itu, dalam Islam, politik amatlah penting. Memperjuangkannya adalah suatu hal yang agung karena agama tidak akan terjaga tanpa politik. Islam dan politik tidak dapat dipisahkan dengan berbagai macam alasan. Alasan pertama, fakta Islam, bahwa Islam adalah agama yang syamil dan kamil, menyeluruh dan lengkap dalam berbagai aspek kehidupan. Syariat Islam bukan hanya mengurusi permasalahan ibadah, akhlak, atau persoalan-persoalan individual, tetapi syariat Islam juga mengurusi tentang muamalat seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Islam juga mengatur masalah ukubah, sanksi hukum, bahkan bayyinah, pembuktian dalam pengadilan Islam. Bukti dari semua ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab ulama fikih terkemuka yang membahas banyak sekali persoalan, mulai dari toharoh, bersuci, hingga imamah atau khilafah, kepemimpinan politik Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam ayat lain disebutkan, Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami tinggalkan dalam Alkitab ini sesuatu pun. Tidak ada yang tidak kami tulis dalam kitab ini. Dalam Al-Quran tidak hanya mewajibkan tentang saum Ramadan, kutiba alaikumusiyam, tetapi mewajibkan juga hukum qisas terhadap pembunuhan, kutiba alaikumul qisas. Dan Allah juga mewajibkan tentang jihad, kutiba alaikumul qital. Dalam Al-Quran tidak hanya membahas tentang sholat, aqimis sholah, tetapi dalam Al-Quran juga membahas tentang ekonomi, menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba, dan mewajibkan pendistribusian harta di tengah-tengah umat secara adil. Alasan kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktikkan sendiri saat beliau menjadi kepala negara di Madinah. Beliau menunjukkan kepada kitab kepemimpinannya dengan sangat jelas bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan bagi kita umat muslim. Terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sesungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir, dan bagi siapa yang banyak berzikir kepada Allah. Nampak jelas peran Rasulullah ketika Rasulullah SAW menjadi kepala negara, hakim, panglima perang. Bahkan beliau juga mengurusi harta di Baitul Mal. Beliau mengirim utusan diplomatik ke luar negeri untuk dakwah Islam dan menerima delegasi-delegasi diplomatik dari pemimpin sekitar Madinah. Pada masa itu, Masjid Nabawi tidak hanya digunakan untuk beribadah, tapi Rasulullah dan para sahabat menggunakannya untuk membahas persoalan-persoalan umat hingga strategi perang. Sampai sekarang masih berdiri kokoh Ustuanah Hufud, tiang delegasi, di mana Rasulullah SAW menerima utusan-utusan kenegaraan. Posisinya terletak paling ujung sudut mihrab tahajud. Terdapat juga Ustuanah Haris, tiang penjaga, di mana Ali bin Abi Thalib mengawal Rasulullah SAW dan menyampaikan pesan kepada para tamu. Kesimpulan inilah yang diungkapkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang berbunyi, Ad-dinu was-sultan tawa aman, fal islamu usun was-sultanu harisun wa ma la ussalahu munhadimun wa ma la harisalahu dha'iun. Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi, kekuasaan adalah penjaga. Sesuatu tanpa pondasi maka dia akan runtuh, sesuatu tanpa penjaga maka dia akan hilang. Sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Innallaha la yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada para penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Qur'an. Sahabat MSA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya pemisahan Islam dan politik ini adalah salah satu dari strategi penjajahan Belanda. Salah satu orientalis Belanda, Snoek Hargenje, yang berpura-pura masuk Islam. Beliau memberi saran kepada pemerintah Belanda untuk melarang masjid-masjid dan umat Islam membahas tentang politik. Maka dari situlah mereka dapat memastikan bahwa umat Islam tidak akan pernah bangkit dan tidak akan ada perlawanan terhadap penjajahan. Snoek sendiri yang sudah mempelajari Islam mengetahui betul jika fungsi masjid digunakan sepenuhnya, maka akan lahir bibit-bibit perjuangan yang dapat melawan penjajahan Belanda. Jadi, pemahaman tentang Islam harus dijauhkan dari politik. Terdapat dalam jargon-jargon yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu Islam yes, politik no. Islam yes, khilafah no adalah pemahaman yang terpapar oleh Snoek Hargenje. Maka dari itu, waspadalah. Wahai generasi muda, mari kita hidupkan kembali masjid-masjid di lingkungan kita dengan memperbanyak ibadah dan kajian syariah kafah agar kita dapat kembali meraih izah dan kemenangan penuh berkah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.